Jadi bagaimana kita mendorong para pejabat ini untuk bisa menjadi pejabat yang baik, jauh dari korupsi dan lain sebagainya. Maka pengawasan dari pabrik itu harus melekat. Jadi masyarakat jangan sampai menjadi masyarakat sosial yang tidak peduli. Jadi masyarakat harus peduli, ada perubahan apapun, ada informasi apapun, harus peduli. Nah kalau pejabat-pejabat itu merasa diawasi, merasa terus dikritisi, nah merasa mereka tidak pernah lepas daripada pandangan masyarakat, insya Allah mereka nggak berani sembarangan untuk melakukan korupsi. Itu dari satu sisi, dari sisi masyarakatnya. Tapi dari sisi lain juga kita harus ingatkan pemerintah bahwa sistem-sistem yang membuka pintu bagi tindak korupsi itu juga mesti diperbaiki. Kan ada sistem yang korup. Saya berikan contoh umpamanya sistem korup ini. Saya memberikan contoh begini. Kita menolak money politik. Tapi sistem yang dijalankan ini ya memang sistem sudah korup di mana orang bisa beli suara rakyat. Jadi bagaimana kita mau perangi money politik? Nah, sementara sistemnya itu sendiri membenarkan kalau para calon daripada kepala daerah, calon gubernur, calon presiden, itu memberikan aneka ragam pemberian kepada konstituennya. Ini kan sistemnya udah korup. Orang disuruh berlomba-lomba untuk mengeluarkan uang miliar-miliaran rupiah untuk menjadi kepala daerah. Ini bukan kabar angin. Jadi berapa banyak orang mau jadi gubernur itu mesti setor 30-40 miliar. Orang mau jadi, bahkan di kota-kota besar tertentu, provinsi, apalagi Jakarta nih. Ini bisa sampai ratusan miliar untuk jadi gubernur. Ini kan namanya sistemnya sudah korup. Nah kenapa saya katakan korup? Kalau seorang calon gubernur mengeluarkan duit 300 miliar umpamanya. Kemudian dia jadi gubernur. Yang pertama kali dipikirkan apa? Bagaimana 300 miliar balik dulu? Ini 300 miliar kadang-kadang bukan duit dia. Dia minjem kanan, minjem kiri. Nah, ada konglomerat-konglomerat yang membiayai dia, yang kemudian setelah dia menang minta proyek dan lain sebagainya. Ini kan sistem korup. Nah, kalau sistemnya ini tidak diperbaiki, maka korupsi tetap akan terjadi. Nah, jadi ibaratnya begini, korupsi ini ibarat badan ini banyak borok. Nah, banyak borok. Kalau kita obatin satu-satu, di sini borok kita obatin, muncul di sini. Di sini kita obatin, muncul di sini. Nah, dokter yang cerdas kan nggak begitu. Diperiksa dulu, kenapa ini borok di badan banyak. Periksa darahnya. Oh, ternyata karena darahnya ini nggak bagus. Oh, kalau gitu mesti darahnya diobati atau cuci darah. Nah, begitu dicuci darah itu semua, baru baik itu boroknya semua. Nah, begitu juga persoalan korupsi. Jangan diobati korupsinya satu persatu. Tapi sistem yang korup ini mesti diperbaiki. Jadi korupsinya itu ibarat borok di badan. Sistemnya itu ibarat peredaran darah. Nah, kalau peredaran darahnya nggak diberesin, kapan boroknya mau baik? Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan pejabat korup dari tingkat atas sampai bawah, kesejahteraan mereka juga mesti diperhatikan dong. Jadi gaji itu mesti memadai, mesti mencukupi mereka. Ini tindakan korupsi kan terjadi kadang-kadang karena mereka nggak berkecukupan. Mereka punya kebutuhan 10, ternyata gajinya cuma bisa memenuhi 5 atau 6 kebutuhan. Yang 4 nggak terpenuhi. Nah akhirnya itu cari kanan, cari kiri, cari nyambi sana, nyambi kemari. Itu juga mesti dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana pegawai negeri, baik sipil maupun militer, harus gajinya cukup, perlu dinaikkan. Biar mereka itu betul-betul sejahtera, jadi mereka nggak butuh korupsi. Nah, jadi ini diantara yang betul-betul harus dibenahi. Termasuk KPK. KPK juga dalam bekerja itu bukan nggak pakai duit. Itu dana untuk kerja KPK itu ratusan miliar. KPK kan punya penyidik, KPK kan punya pegawai, KPK kan punya petugas. Mereka kerja semua kan pakai duit. Nah, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan sampai biaya KPK kerja katakan 200 miliar, uang yang berhasil dikembalikan cuma 100 miliar. Ini kan besar pasak daripada tiang. Nah, itu juga mesti dipikirkan. Nah, jadi KPK itu bekerja, jangan hanya mentarget, koruptornya ditangkap di penjara. Nggak cukup. Tapi bagaimana koruptornya di penjara, hasil korupsinya balik. Nah, kalau koruptornya di penjara, hasil korupsinya nggak balik, itu koruptor di penjara 10 tahun, 12 tahun, bahkan ada yang cuma 4 tahun, ada yang 2 tahun. Begitu pula berat dia. Nah, hasil korupsinya nggak disita kok semuanya.
Nah, ini juga mesti jadi memang koruptor yang sudah terbukti jadi miskinkan. Hartanya sita oleh negara. Harus kembali. Ya, jadi jangan KPK hanya berpikir tangkep, nggak cukup. Tapi bagaimana harta rakyat itu bisa dikembalikan kepada negara? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Artinya kita semua mesti sepakat bahwa korupsi adalah musuh agama, musuh bangsa, dan musuh negara. Dan ingat, negara tidak boleh kalah dengan